Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video terbaru. Video ini adalah untuk mata kuliah pemantauan dan evaluasi rencana atau MONEF rencana. Dan pada video kali ini kita akan membahas evaluasi capaian SDGs. Kegiatan terkait dengan evaluasi SDGs ini memang sedang banyak dilakukan di Indonesia dalam rangka untuk mengetahui sudah sejauh mana progres pencapaian SDGs yang terdiri dari 17 target dan sekian ratus indikator tersebut sudah berhasil dicapai oleh Indonesia. Dan untuk melihat capaiannya, biasanya juga dilakukan di level pemerintahan daerah atau di level lokal. Karena Pemda ini atau di tingkat lokal ini merupakan ujung tombak dari segala macam kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan yang berkaitan dengan SDGs. Sehingga banyak sekali Pemda di level provinsi ataupun kota dan kabupaten saat ini melakukan evaluasi capaian SDGs untuk tahu posisi mereka ada di mana, sehingga bisa dibuat strategi apa yang perlu dirumuskan nantinya, sehingga nanti di tahun 2030 mereka bisa mencapai SDGs secara sempurna. Untuk mengingat kembali isi dari SDGs, ini bisa kita lihat di depan ada 17 tujuan. Ya, SDGs ini kalau di bahasa Indonesia kan menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan. Jumlahnya masih sama, ada 17, dan nanti di tiap tujuan tersebut ada target-target, dan setiap target tersebut ada indikator untuk diukur apakah sudah tercapai atau belum. Ya, jadi dalam konteks MONEF SDGs nanti kita akan diskusi soal indikator-indikator apa saja yang bisa digunakan. Tidak satu persatu, nanti teman-teman bisa lihat kira-kira sumber untuk indikator-indikator tersebut dari mana dan bisa dimodifikasi seperti apa indikator-indikator tersebut ya. Sekarang kita masuk ke istilah-istilah yang sering digunakan dalam evaluasi SDGs. Yang pertama adalah indikator, atau bisa kita definisikan sebagai informasi yang menjadi alat ukur atau yang bisa digunakan untuk mengukur sebuah capaian atau keberhasilan. Nah, dengan indikator ini kita bisa tahu tujuan kita sudah tercapai atau belum, pembangunan yang kita lakukan berhasil atau tidak berdasarkan pada indikator. Dia bisa kuantitatif dan bisa juga kualitatif. Istilah kedua adalah baseline, yang juga sering disebut sebagai data dasar atau data awal. Dan biasanya digunakan untuk membandingkan apakah kondisi yang dicapai pada tahun terbaru ini sudah lebih baik dengan tahun-tahun awal. Nah, itu kita gunakan data baseline. Atau kalau konteks rencana, data existing-nya itu bisa kita juga sebut sebagai data baseline. Apakah nanti terjadi perubahan menjadi lebih baik di masa mendatang. Nah, itu kita berikan dulu informasi data existing-nya atau kita sebut juga sebagai data baseline. Istilah yang ketiga adalah capaian atau realisasi. Nah, ini adalah bentuk konkret atau bentuk faktual dari sebuah indikator. Kalau indikatornya adalah misalnya persentase keluarga miskin, nah berarti capaian atau realisasinya bentuknya angka. Istilah yang keempat adalah tren. Nah, ini kumpulan dari capaian-capaian atau realisasi yang disusun berdasarkan data longitudinal atau data time series, kita juga sering menyebutnya seperti itu. Kemudian kita bentuk sebuah grafik. Nanti kita tahu apakah trennya itu naik, trennya itu stagnan, atau trennya menurun, gitu. Istilah selanjutnya adalah proyeksi, atau juga bisa kita definisikan sebagai kecenderungan perkembangan data di tahun-tahun ke depan atau di masa depan.
Berbeda dengan tren yang kita lihat perkembangan datanya adalah di tahun-tahun sebelumnya. Nah, biasanya kalau kemudian dilanjutkan grafiknya ke tahun-tahun mendatang, berdasarkan pada data tren, kita sebut itu sebagai proyeksi. Nah, proyeksi ini ada juga yang berbasis pada skenario business as usual. Maksudnya adalah proyeksi tersebut itu mengikuti data-data yang muncul di dalam tren dengan segala macam kegiatan dan program yang sudah biasa dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya atau tidak ada inovasi. Nah, keyword dari definisi untuk business as usual sebenarnya adalah no innovation, tidak ada terobosan, tidak ada pembaruan, dan semua program atau kegiatan berjalan seperti kebiasaan di tahun-tahun yang lalu. Padahal dalam pembangunan idealnya ada inovasi, ada pembaruan, ada gagasan-gagasan baru dalam rangka percepatan pencapaian tujuan atau targetnya. Nah, selanjutnya kita punya istilah target, yaitu capaian yang ingin kita raih, kita impikan, kita cita-citakan dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini menjadi penting bahwa di dalam target dia harus ada time frame, harus ada time limit. Kita punya target tahunan, berarti nanti tiap tahun kita harus mencapai angka tersebut atau harus mencapai kualitas tersebut. Kita punya target 5 tahunan, berarti dalam 5 tahun tujuan kita adalah itu. Tujuan kita berupa target itu. Target 10 tahunan dan seterusnya. Istilah yang terakhir adalah jarak atau gap, yaitu jarak yang muncul antara data-data baseline, data-data existing atau juga tadi kita sebut sebagai capaian dengan target, dan juga jarak yang muncul dari hasil proyeksi business as usual dengan target. Maksudnya apa? Jadi kita bisa lihat dari, kalau kita gunakan grafik, kita bisa lihat sejauh apa posisi kita dengan target kita. Kalau posisi kita masih sangat jauh dari target, berarti gap-nya atau pekerjaan yang harus kita lakukan ini cukup berat, cukup banyak. Misalnya kita punya target di angka 10, tapi kondisi terakhir capaian kita di angka 5. Berarti kita punya gap 5 yang harus kita usahakan, yang harus kita perjuangkan dalam kurun waktu misalnya 5 tahun ke depan. Nah, itu maksud dari gap atau jarak, yaitu celah yang muncul antara kondisi saat ini atau kondisi hasil proyeksi business as usual dengan target-target yang belum tercapai. Gap bisa tidak ada kalau targetnya memang sudah tercapai, berarti gapnya 0. Grafik di depan ini adalah grafik yang sering kita temui dalam evaluasi SDGs. Bagaimana cara membacanya? Kita bagi dua, garis vertikal di tengah ke kiri, itu ada garis yang merepresentasikan data dengan bentuk garis hitam bold dan tidak putus-putus. Itu disebut sebagai garis tren. Jadi data-data atau capaian-capaian faktual dari indikator yang sudah ditetapkan itu disampaikan biasanya 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir dalam bentuk time series data atau longitudinal data. Kemudian dari garis vertikal di tengah ke kanan itu ada dua garis putus-putus dengan nama proyeksi baseline dan garis putus-putus dengan nama target SDGs. Yang pertama kita bahas adalah garis putus-putus dengan nama target SDGs. Di sini maksudnya adalah bahwa setiap tujuan SDGs itu punya indikator dan setiap indikator tersebut ada targetnya. Misalnya targetnya sudah ditetapkan pada angka 90. Nah, berarti nanti di akhir timeline dari grafik ini dipasang angka 90 dan dari posisi existing yang berada pada garis tengah tersebut, garis vertikal yang di tengah tersebut, itu kira-kira capaian tahunannya harus seperti apa hingga bisa mencapai 90%.
Sedangkan garis proyeksi baseline, ini garis yang dimodelkan, disimulasi berbasis pada tren yang muncul pada tahun-tahun sebelumnya. Ini seperti kita melakukan proyeksi penduduk sebenarnya. Jadi dari tren yang ada, kemudian pertambahan ke depannya bagaimana. Apakah itu bisa mencapai target dari SDGs-nya yang ditetapkan pada garis titik-titik yang bagian atas itu atau tidak. Nah, kalau tidak, berarti kemungkinan ada gap antara proyeksi yang nanti bisa dicapai pada beberapa tahun ke depan dengan target yang sebenarnya sudah ditetapkan. Kita masuk ke grafik dengan angka-angka yang lebih realistis di sini. Kalau sebelumnya grafiknya lebih ke arah konseptual ya. Di sini kita lihat di bagian tengah ada garis vertikal putus-putus. Nah, garis vertikal itu ke kiri, itu yang tadi kita sebut sebagai data tren atau garis tren. Sifatnya faktual atau berdasarkan kenyataan dan bisa disampaikan dalam bentuk data tahunan, data 2 tahunan, 3 tahunan, atau bahkan data per semester. Di sini kita gunakan data tahunan dan menunjukkan angka 10, 10, 9, 8, sampai ke 7. Trennya berarti dia menurun. Nah, dari garis vertikal tengah itu ke kanan, ada dua garis yang terpecah. Yang pertama disebut garis proyeksi business as usual dan garis target. Nah, saya akan membahas garis target dulu. Di titik akhir garis tersebut adalah di tahun 2025 dengan angka yang menunjukkan angka 0. Artinya adalah target untuk indikator ini itu adalah 0% di akhir tahun 2025. Dan untuk menuju angka 0% itu, kita butuh capaian tahunan. Sehingga menjadi target tahunan dari tahun 2021 sampai tahun 2024, kemudian nanti akhirnya di tahun 2025. Nah, target tahunannya itu kita munculkan dalam rangka sebagai target yang menjembatani hingga akhirnya bisa kita dapatkan target sampai ke angka 0%. Di grafik atau garis yang warna abu-abu bagian atas, ini adalah grafik atau garis proyeksi berdasarkan pada tren sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kita melihat tren penurunan pada tahun-tahun sebelumnya dengan baseline angka 10%, itu kemungkinan penurunannya hanya sampai ke angka 3,2%. Kalau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemda itu tidak ada inovasi atau tidak ada terobosan. Nah, dari sini kita bisa melihat ada gap yang lumayan dari angka 3,2% sampai angka 0% di tahun 2025. Artinya, Pemda ini harus merumuskan satu inovasi baru, satu program baru, supaya target-target tahunannya dari kondisi existing di tahun 2020 sebesar 7% bisa lompat sampai ke 4% hingga pelan-pelan turun sampai ke 0% di tahun 2025. Kalau tidak ada inovasi, kemungkinan besar capaiannya hanya akan sampai seperti yang digambarkan pada garis warna abu-abu atau proyeksi business as usual di sana. Sekarang kita coba lihat istilah-istilah yang tadi saya sampaikan ke grafik ini. Yang pertama tadi kita punya indikator atau alat yang biasanya digunakan untuk mengukur satu capaian atau keberhasilan. Contoh di depan ini indikatornya adalah persentase kemiskinan. Kemudian kita juga punya data baseline atau data dasar yang nanti dijadikan pembanding apakah kondisi akhir yang berhasil kita raih itu sudah lebih baik dari kondisi awalnya. Dan untuk membandingkan kondisi-kondisi tersebut, kita punya yang disebut sebagai capaian atau realisasi. Dan pada grafik di depan, capaian atau realisasi ditampilkan dalam bentuk time series data atau longitudinal data untuk kita ketahui trennya, ya, kecenderungan perkembangannya bagaimana. Dan di depan ini kecenderungan perkembangannya adalah
menurun atau lebih baik pada konteks indikator persentase kemiskinan. Tren tersebut kemudian kita lanjutkan, kita proyeksi berbasis pada skenario business as usual, sehingga kita dapatkan grafik lanjutan warnanya tetap abu-abu sampai ke tahun 2025. Dan ini kita sebut sebagai proyeksi business as usual. Selain itu, kita juga punya grafik dengan warna biru yang menunjukkan target dengan target akhir di angka 0, tetapi kita punya jembatan untuk menuju angka 0 tersebut dengan target tahunan, ya, dari tahun 2021 sampai 2024 dan terakhir adalah di tahun 2025. Nah, antara kondisi capaian terakhir di tahun 2020 dan juga hasil proyeksi business as usual di tahun 2025, kita punya celah atau kita punya jarak yang cukup signifikan dan belum mampu kita capai, dan inilah gambaran yang menunjukkan bahwa kita butuh akselerasi, kita butuh inovasi dalam rangka percepatan untuk mencapai target tahunan dan target akhir. Gunanya untuk mengisi atau segera mengupayakan agar celahnya semakin sedikit, agar targetnya bisa kita capai lebih cepat lagi. Dan ini adalah alur kerja yang biasanya dilakukan dalam evaluasi SDGs. Jadi yang pertama kita punya baseline analysis atau existing analysis, kita sampaikan kondisi-kondisi terakhir bagaimana dan perkembangan data-data terakhir untuk capaian-capaian indikator kita seperti apa. Lalu yang kedua, kita lakukan business as usual projection. Di saat yang bersamaan, kita juga munculkan target-target yang harus kita capai. Supaya kita bisa identifikasi yang ketiga, yaitu gap atau celahnya. Celah antara kondisi saat ini dengan target yang harus kita capai, dan celah yang mungkin belum bisa kita capai kalau kita hanya melakukan kegiatan-kegiatan dengan skenario business as usual berdasarkan pada proyeksi business as usual 5 tahun mendatang misalnya. Nah, itu ada gap-nya berapa jauh kita sampaikan. Sehingga dari gap tersebut, kita bisa tahu respon yang harus kita lakukan seperti apa. Respon ini berkaitan dengan kegiatan yang nanti kita ambil, apakah kita lakukan akselerasi, apakah kita lakukan inovasi, dan lain sebagainya dalam rangka mencapai target-target yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Dan untuk metodenya pada tahap pertama bisa kita gunakan simple quantitative method, atau kalau kita menggunakan pendekatan kualitatif juga boleh. Tetapi biasanya pada konteks SDGs dia akan meminta data-data berupa angka atau statistik. Metode yang biasa dilakukan untuk tahap kedua yaitu proyeksi. Ini bisa dilakukan dengan linear projection, bisa juga exponential projection. Nanti akan saya sampaikan tipe-tipe proyeksi yang bisa dilakukan untuk tahap kedua. Dan untuk data-data yang muncul sebagai target, ini juga ada banyak sumbernya. Nanti juga akan saya sampaikan sumber-sumber yang bisa digunakan sebagai angka target. Lalu yang metode yang bisa digunakan untuk tahap ketiga yaitu gap analysis. Ya sebenarnya caranya sangat mudah, hanya melihat selisih antara kondisi existing, ya, data baseline dengan data target atau angka yang muncul di target. Juga dapat dilakukan dengan melihat selisih antara proyeksi dengan target. Dan yang terakhir adalah kita kategorisasi hasil dari analisis tersebut ke dalam tipe-tipe respon. Misalnya adalah responnya sudah baik, berarti tinggal jalan seperti biasanya. Responnya kemungkinan belum tercapai targetnya, berarti butuh akselerasi. Kemudian tipenya adalah kok trennya malah menurun, bukan malah lebih baik. Nah, berarti kita butuh satu terobosan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih signifikan. Nah, itu adalah
metode-metode yang bisa kita lakukan dalam rangka evaluasi SDGs dan respon yang juga perlu disampaikan dari hasil evaluasinya. Sekarang kita masuk ke tiap elemen yang tadi disampaikan dalam daftar istilah. Yang pertama adalah indikator, yaitu informasi yang biasanya digunakan untuk mengukur ketercapaian atau keberhasilan sebuah program pembangunan. Pada konteks SDGs berarti indikator ini untuk mengukur sejauh mana sih tujuan dari SDGs itu sudah kita capai. Nah, contoh-contoh dari indikator ada di depan ini, ada 3. Dan kalau sumber indikator SDGs itu bisa kita lihat pada 3 dokumen ini. Jadi, indikator-indikator dalam SDGs ini ada yang sifatnya internasional atau global, kemudian itu diadopsi pada konteks negara masing-masing. Tentu dengan adanya penyesuaian, ya, misalnya ketersediaan data, kemudian kebiasaan dari negara tersebut mengambil data-data jenis apa, itu juga sangat berpengaruh. Karena tidak bisa dipaksakan kalau datanya memang tidak ada, kemudian kita mengganti atau merombak total sistem database dan sistem data collections yang ada di sebuah negara itu untuk menyesuaikan indikator. Ada modifikasi dan ada adjustment yang bisa kita lakukan terkait dengan data yang bisa digunakan untuk indikator. Teman-teman bisa merujuk pada dokumen A untuk tahu data-data atau indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur setiap target dan tujuan dari SDGs. Kemudian data itu diadopsi dan dibuat secara formal dan resmi ke dalam peraturan presiden tentang SDGs atau tentang TPB, tujuan pembangunan berkelanjutan. Di situ juga sudah ada link dan juga lampirannya, ya. Yang kalau mau lihat daftar lengkapnya, langsung ke lampirannya. Kalau mau lihat regulasi terkait dengan data-data tersebut, indikator-indikatornya, kemudian time frame pencapaian SDGs-nya, bisa masuk ke Perpres SDGs-nya. Atau kalau mau melihat data-data dengan wujud yang lebih konkret, ya, dalam bentuk angka-angka, bisa masuk ke dalam dokumen yang C, yang indikator SDGs dari BPS. BPS sudah menyediakan angka-angkanya dengan skala provinsi datanya. Ada berapa banyak sih indikator yang digunakan dalam SDGs? Ini kurang lebih pemetaannya, tetapi nanti ada yang dia hanya berlaku di level nasional, hanya bisa digunakan untuk mengukur tujuan pembangunan berkelanjutan pada skala nasional, tapi ada juga yang bisa diadopsi ke skala lokal, ya, ke skala daerah. Dan kemungkinan-kemungkinan untuk mengurangi atau mengganti indikator ini juga terbuka lebar dan fleksibilitasnya cukup tinggi kalau memang datanya tidak ada. Maka dari itu, dalam melihat indikator-indikator SDGs itu, kita bisa gunakan yang namanya direct indicators atau indikator langsung, atau juga indirect indicators atau proxy indicators. Nah, direct indicators ini adalah data yang cocok sesuai dengan yang disebutkan dalam statement indikator. Saat kita bicara misalnya angka kemiskinan, nah itu data yang kita punya memang angka kemiskinan, bukan misalnya jumlah keluarga prasejahtera, walaupun dia sangat berkaitan. Nah, kalau misalnya kita punyanya data angka keluarga prasejahtera dalam rangka untuk menggantikan indikator data atau angka kemiskinan tadi, nah itu disebut indirect atau proxy indikator. Proxy indikator bisa digunakan
Tetapi memang kita harus mengkontekskan dan memahami apakah data tersebut itu relevan atau tidak untuk sebagai pendekatan dalam melihat data yang tidak ada dalam indikator yang disebutkan. Dan proxy indikator ini lebih baik digunakan daripada tidak sama sekali. Artinya kita skip gitu indikatornya dalam pengukuran, itu jauh lebih baik kita gunakan proxy indikator. Istilah yang kedua tadi ada baseline data. Nah, sekarang kita lihat definisi yang paling gampang adalah data pembanding di tahun dasar atau di tahun awal. Nah, tipe baseline data ini sebenarnya ada dua. Kita menggunakannya dalam konteks evaluasi atau dalam konteks rencana. Misalnya dalam konteks evaluasi, posisi kita sekarang di tahun 2020, baseline datanya adalah data dasar atau data awal. Misalnya 5 tahun ke belakang, berarti kita gunakan baseline data T-5 atau 2015. Karena kita melakukan evaluasinya di 2020. Bisa juga baseline-nya capaian di tahun 2019. Kalau kita hanya ingin membandingkan antara capaian terbaru dengan capaian sebelumnya selama kurun waktu 1 tahun misalnya. Itu juga bisa dijadikan data baseline. Tapi idealnya data baseline ini time series dan diambil data yang paling ujung belakang tahunnya. Kalau time frame-nya 5 tahun berarti T-5. Dalam konteks rencana, data baseline ini muncul sebagai data existing, data aktual saat ini. Nah, kalau kita membuat perencanaan di tahun 2020, berarti yang kita sebut data baseline adalah data-data yang ada di tahun 2020. Untuk dijadikan nanti fase evaluasi pada T+5 atau T5, alias di tahun 2025. Jadi nanti kalau dilakukan evaluasi tahun 2025, dia akan melihat data baseline-nya yang sekarang kita sebut sebagai data existing tahun 2020. Dan jangan lupa kita juga punya target, ya. Target ini sifatnya cita-cita atau impian, sedangkan data baseline ini sifatnya faktual, ya, data yang sebenarnya. Apakah ada gap atau tidak? Nah, itu fungsi evaluasi di sana. Kita masuk ke capaian atau realisasi yang sebenarnya sifatnya juga hampir sama dengan data baseline, yaitu bentuk informasi yang konkret terkait data tersebut, apakah sudah mencapai atau belum mencapai targetnya. Nah, ini kita lihat melalui data empiris atau data faktualnya, ya. Ini disebut capaian atau realisasi. Nah, kalau lihat dengan grafik yang sama, capaian itu bisa kita potong ke dalam beberapa fase tahunan. Kalau time frame data yang kita sampaikan ini longitudinal atau time series. Ya, jadi capaian per tahunnya bagaimana? Capaian di tahun 5 tahun sebelumnya, 4 tahun sebelumnya, 3 tahun, 2 tahun, kemudian tahun kemarin. Nah, nanti kalau konteksnya rencana, berarti capaian 1 tahun setelahnya, capaian 2 tahun setelahnya, sampai ke capaian 5 tahun setelahnya. Ini juga bisa kita lihat. Jadi kalau capaian ini bisa kita lihat ke belakang, juga kita bisa rekam, kita dokumentasikan untuk ke depannya. Dan kembali lagi, capaian ini juga dilakukan untuk tahu apakah ada gap antara data faktualnya, data empirisnya dengan target. Kalau belum sesuai target, berarti capaiannya masih di bawah target. Targetnya 100, kita cuma dapat nilai 90, berarti capaian kita 90 dan ada gap 10 untuk mencapai angka target. Oke, di sini ada baseline ya, gambar baseline posisinya di sini, dan kemudian inilah capaian atau realisasinya. Nah, nanti berarti di tahun 2020 ini kita akan bandingkan dengan data baseline di tahun 2016. Berarti dibandingkan dengan data baseline, kita sudah turun 3% dengan capaian tahunan
10, 10, 9, 8, dan 7. Nah, capaian yang diwujudkan atau ditampilkan dalam bentuk longitudinal data atau time series data kita sebut sebagai tren. Nah, kita lihat, kita masuk. Tren adalah kecenderungan perkembangan data capaian yang ditunjukkan secara berkala di tahun-tahun ke belakang. Ya. Kalau tahun ke depan nanti disebutnya sebagai proyeksi. Walaupun mungkin orang dan saya pun mungkin masih sering sedikit kesleo ngomong tren untuk sesuatu yang muncul di tahun-tahun ke depan. Tapi sebenarnya tahun-tahun ke depan itu lebih tepat disebut sebagai proyeksi. Dan tren yang dimunculkan ini, apakah nanti datanya 5 tahun, atau 10 tahun, 15 tahun, itu tergantung dari siklus rencananya. Kalau rencananya 5 tahunan, ya idealnya, sebaiknya data yang ditampilkan juga 5 tahun ke belakang. Ya, posisi tren adalah garis yang terbentuk dari capaian-capaian yang ditampilkan dalam kurun waktu tertentu berupa data-data longitudinal atau data-data time series. Jadi kita tahu kecenderungannya apakah dia turun, stagnan, naik, fluktuatif, dan lain sebagainya. Lanjutan dari tren tadi kita sebut sebagai proyeksi, yaitu kecenderungan perkembangan data di tahun-tahun setelahnya atau di tahun-tahun mendatang, gitu ya, di masa depan. Dan proyeksi ini sebenarnya dilakukan untuk kita tahu potensi dari capaian di tahun-tahun mendatang itu seperti apa, atau potensi dari realisasi di tahun-tahun mendatang itu seperti apa. Kalau trennya dia cuma berkurang 1% per tahun selama 5 tahun, berarti kemungkinan di tahun-tahun mendatang dia akan menunjukkan capaian-capaian yang sama. Nah, ini dalam SDGs, dalam pencapaian SDGs, ini sangat penting karena, dan termasuk dalam evaluasi ya sebenarnya itu sangat penting, karena dengan kita tahu proyeksi, kita akan tahu apakah dengan kegiatan yang selama ini sudah kita lakukan itu akan sangat signifikan mencapai target. Kalau berdasarkan tren, kemudian diproyeksi dia masih belum bisa mencapai target, berarti kita butuh program dan kegiatan yang lebih baik, lebih bagus, lebih inovatif, lebih punya terobosan, dan lain sebagainya. Jadi, evaluasi yang dilakukan tidak cuma sekedar menyatakan, oh, kita belum bisa mencapai target, tetapi kita bisa sampaikan, kita butuh program baru selain apa yang selama ini sudah kita lakukan. Ayo kita pikirkan bersama program dan kegiatan apa yang tepat supaya targetnya bisa tercapai. Supaya capaian dan realisasinya tidak hanya sekedar apa yang muncul dari proyeksi, tapi benar-benar bisa mencapai target tahunan hingga nanti akhirnya kita dapat target paling akhir atau target utamanya. Ini posisi tren, dia di depan, kemudian diteruskan ke masa depan, dia menjadi proyeksi, yang biasanya kita sebut sebagai proyeksi business as usual. Nah, lawan dari proyeksi business as usual ini bukan proyeksi target, proyeksinya dihilangin, dan kita sebut dia sebagai target. Walaupun target nanti bisa disimulasikan capaian tahunannya. Ya. Dan dalam melakukan analisis proyeksi, ada 3 pilihan cara yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama linear, eksponensial, dan juga logaritmik. Di situ ada rumus yang bisa teman-teman pakai. Yang paling mudah memang linear, dan ini tidak ada salah dan tidak ada benar. Teman-teman pilih saja. Paling mudah adalah linear, dan ini sama seperti sebenarnya saat kita melakukan proyeksi penduduk ya. Istilah selanjutnya adalah target, yaitu capaian atau cita-cita yang ingin kita raih
dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini yang menjadi penting di target adalah dia harus selalu punya time frame. Berapa lama? Kalau 5 tahun, berarti dalam 5 tahun itu kita harus ngapain? Nah, kalau SDGs, time frame-nya sampai 2030. Berarti kita punya target-target yang harus kita capai di tahun 2030, yang menuju tahun 2030 tersebut harus ada target tahunan. Ya, karena nggak mungkin ujuk-ujuk kita tiba-tiba sampai ke posisi akhir tanpa kita lewati fase-fase tahunan. Nah, ini harus kita pikirkan juga target-target tahunannya sebagai jembatan untuk menuju ultimate goals-nya atau ultimate targetnya di ujung lini masa kita, yaitu di tahun 2030. Nah, penentuan target di tingkat daerah ini pun macam-macam. Bisa kita adopsi target yang memang muncul di dalam SDGs langsung, ya. Kemiskinan 0%, sanitasi 100%, pemukiman kumuh 0%, kemudian air bersih 100%. Nah, target-target tersebut harus kita pasang pada posisi akhir dari lini masa atau time frame kegiatan kita. Kalau teman-teman optimis, ya, kalau plannernya optimis, bahkan target tersebut bisa kita posisikan sebelum time frame-nya berakhir. Jadi misalnya 2027 misalnya, itu sudah kita pasang target yang paling optimal, target paling paling akhir gitu ya, target paling baik. Itu bisa. Nah, perkara nanti apakah dia sesuai target atau belum, nah itu evaluasi muncul di sana sebagai fase atau sebagai instrumen untuk mengkoreksi, sebagai instrumen untuk memperbaiki segala macam program, kegiatan, pelaksanaan dari rencana yang sudah dibuat. Sumber target lain yang kedua adalah kita bisa buat benchmark yang dibandingkan dengan mengambil beberapa area tetangga, ya misalnya kabupaten berarti kabupaten sekitarnya. Kalau kota, ya mungkin kota-kota lain yang punya ukuran sejenis, setipe, itu juga bisa kita gunakan untuk benchmarking. Ya. Kita sedang merencanakan kota Madiun misalnya. Nah, kita mau lihat Madiun ini mungkin levelnya mirip Salatiga, mirip Magelang. Berarti kita benchmarking dengan kota-kota tersebut. Jangan Madiun kemudian di benchmark dengan Semarang, dengan Jakarta. Nah, itu nanti pasti ada ketimpangan yang lumayan. Ya. Nah, yang ketiga, bisa juga kita mengadopsi target-target pembangunan dari level nasional atau provinsi. Karena sering saya jelaskan bahwa pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan dengan berbagai indikator di dalamnya ini tidak bisa lepas dari pemerintahan daerah, tidak bisa lepas dari pembangunan yang ada di tingkat lokal, karena sebenarnya segala macam kegiatan itu larinya ke grassroots, ya, ke lokal, ke penduduk lokal, yang kemudian dimanage oleh kabupaten atau kota, atau dimanage oleh pemerintahan daerah. Sehingga seringkali disebut Pemda ini memang ujung tombak dari pelaksanaan SDGs. Dan provinsi serta nasional ini mereka hanya menghimpun data-data, kemudian kalau memang butuh bantuan dana, bantuan anggaran, mereka gelontorkan anggaran itu ke level pemerintahan daerah. Tapi sebenarnya pelaksana utama, ujung tombak kegiatan pembangunan tetap ada di level lokal, di level daerah. Dalam grafik ini kita lihat yang disebut target itu yang dimana, ya ini adalah target tahunan, ya target yang digunakan untuk memandu capaian atau memandu realisasi dalam rangka menjembatani target akhir di tahun yang nanti posisinya berada pada akhir time frame kegiatan kita. Jadi kalau bikin target, sebaiknya tetap kita bedah dia per tahunnya bagaimana, supaya tidak ujuk-ujuk langsung bagaimana caranya ke 0%. Tapi kita kurangi pelan-pelan. Oh, kita punya time frame 5 tahun. Ya, targetnya kita buat
tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, itu akan lebih realistis dibandingkan, oh pokoknya di tahun terakhir kita harus 0%. Nah, itu akan jauh lebih sulit pencapaiannya dan pengukurannya. Salah satu istilah yang juga perlu teman-teman ketahui adalah celah atau gap, atau juga sering kita sebut sebagai jarak antara data aktual, data faktual yang saat ini menggambarkan kondisi yang kita punya dengan target. Bisa juga celah atau gap ini menggambarkan kondisi yang berdasarkan hasil proyeksi dengan target. Ya, yang pertama adalah gambaran bagaimana kondisi aktual saat ini, saat sekarang ini dengan target. Berapa jaraknya, berapa celahnya. Oh, ternyata 7% menuju 0%. Berarti kita punya jarak 7% yang harus kita usahakan biar itu semakin sempit hingga nanti akhirnya kita capai. Atau bisa juga jarak atau celah ini kita lihat dari hasil proyeksi bisnis as usual. Oh, ternyata pada tahun 2025 dengan tren yang muncul, dengan kegiatan yang selama ini sudah kita lakukan, di tahun 2025 kita hanya akan mencapai angka 3,2%. Masih ada gap 3,2% untuk mencapai 0. Nah, ini berarti jarak atau celah ini harus kita usahakan semakin sempit dengan berbagai macam program dan kegiatan sehingga pada tahun 2025 dia akan semakin bisa menyempit atau bahkan tertutup alias tercapai. Setelah kita lakukan evaluasi SDGs dengan beberapa indikator yang kita gunakan, biasanya kita juga akan mendapatkan beberapa tipe temuan dari tiap-tiap indikator itu. Jadi akan berbeda-beda. Nah, kurang lebih ada 4 tipe-tipe temuan yang biasanya kita dapatkan. Yang pertama adalah kondisi yang sudah ideal, yang sudah baik, bahwa target sudah berhasil kita capai bahkan pada timeline atau kondisi existing. Jadi kalau kita berada di tahun 2020, nah di tahun 2020 ini target-target SDGs-nya itu sudah berhasil kita raih. Dan bahkan ada beberapa temuan bahwa target tersebut sudah berhasil kita dapatkan bahkan beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu mungkin saja terjadi. Tipe temuan yang kedua adalah target pada kondisi existing atau pada time frame hingga di tahun sekarang kita melakukan evaluasi, itu belum berhasil kita capai, tetapi dengan menggunakan proyeksi business as usual dalam time frame ke depan, baik itu 5 atau 10 tahun, target tersebut akan kita capai. Nah, ini kondisi yang lebih mudah dibandingkan yang nanti ya. Ini lumayan mudah karena kita hanya butuh meneruskan kegiatan-kegiatan yang sudah pernah kita lakukan beberapa tahun ke belakang. Atau bahasanya business as usual program and activities itu pun bisa membantu kita untuk mencapai target tersebut. Temuan yang ketiga, ini sudah mulai berat, yaitu kondisi existingnya belum tercapai. Dan bahkan kemudian saat kita proyeksi dengan skenario business as usual, kemungkinan kita mencapai target pun itu belum. Nah, berarti kita butuh akselerasi, butuh inovasi yang kita hadirkan, tidak hanya sekedar menggunakan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, tipe yang keempat, ini yang jauh lebih sulit, yaitu capaian yang kita dapatkan secara existing, berarti tren ke belakangnya, ini justru menunjukkan tren yang negatif atau menjauhi target. Nah, ini kalau kita proyeksi business as usual, biasanya justru juga akan menurun, arahnya negatif, atau malah menjauhi target. Lalu dari hasil temuan-temuan yang tadi kita dapatkan, itu sebaiknya kita lakukan coding atau kita berikan status dan juga respon yang harus dilakukan ke depannya seperti apa. Ada banyak sekali versi, saya akan sampaikan 3 buah contoh ya.
Ini contoh yang pertama di depan, dia menggunakan coding on track atau achieve. Nah, ini merepresentasikan satu temuan yang kalau tadi dengan slide sebelumnya adalah temuan yang pertama, bahwa kondisinya itu sudah berhasil mencapai target. Atau juga kondisi yang atau temuan yang kedua, yaitu meskipun secara existing dia belum berhasil mencapai target, tetapi berdasarkan pada proyeksi business as usual, kita akan berhasil mencapai target dalam time frame tertentu, apakah 5 atau 10 tahun mendatang. Nah, kita berikan coding, kita berikan status on track atau achieve di sana. Lalu pada kategori yang kedua, ini mewakili kondisi bahwa kita secara existing belum berhasil mencapai dan hasil proyeksi bisnis as usual pada time frame 5 atau 10 tahun mendatang pun belum akan menunjukkan hasil yang positif atau kita belum bisa berhasil meraih target tersebut. Nah, berarti kita kasih coding misalnya dibutuhkan akselerasi. Lalu ada status atau coding yang ketiga, kategori yang ketiga, misalnya adalah bahwa kondisinya capaian-capaian existing-nya yang sudah kita dapatkan di tahun-tahun sebelumnya ini justru menunjukkan tren yang negatif atau menjauhi angka target. Nah, ini berarti kita lebih berat dalam perencanaan ke depan karena kita butuh inovasi, kita butuh terobosan yang membuat trennya ini menjadi positif, kemudian kita majukan akselerasinya supaya capaian targetnya bisa jauh lebih cepat. Contoh respon atau coding yang lain adalah sebagai berikut. Ini rata-rata juga menggunakan 3 hierarki atau 3 kategori ya. Yang pertama itu sudah tercapai atau achieve. Nah, ini berarti merepresentasikan temuan tipe pertama kita tadi. Kemudian yang kedua adalah akan tercapai atau membaik. Nah, ini bisa kita gunakan kalau temuannya di tipe yang kedua tadi ya. Atau yang ketiga di situ ada perubahan negatif, memburuk atau perlu perhatian khusus. Nah, ini berarti merepresentasikan hasil temuan kita yang ketiga atau yang keempat. Ini juga bisa kita gunakan contoh coding atau respon sebagai berikut ini. Dan ada juga yang menggunakan benchmarking, scoring, dan warna di sana, di bagian yang tabel yang bawah itu. Ini juga sama aja, hierarkinya dia gunakan 3, kemudian penjelasannya kalau hijau, dia sudah mencapai target, atau bahasa yang lainnya tadi, achieve. Kemudian warna biru untuk yang sudah benar menuju keberhasilan, atau bisa dibilang berarti secara tren dia positif atau mendekati target. Bisa juga di coding warna merah, kemudian dengan penjelasan jauh dari arah pencapaian. Nah, ini bisa juga berkaitan dengan bahwa tren yang muncul itu negatif atau menjauhi target, dan juga bisa juga misalnya jarak antara hasil proyeksi bisnis as usual-nya ini masih jauh dari capaian. Jadi ada beragam tipe respon atau coding gitu ya yang bisa digunakan untuk memberikan insight dari hasil-hasil indikator. Sehingga nanti yang membaca hasilnya bisa tahu, oh selanjutnya dalam proses perencanaan berarti pada aspek mana dia harus melakukan inovasi atau terobosan dan pada aspek mana dia bisa lakukan kegiatan business as usual atau berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan. Nah, ini berkaitan dengan upaya prioritas ya, penentuan prioritas, kemudian alokasi anggaran yang lebih besar di mana, itu berkaitan dengan respon atau coding yang kita berikan ini. Ya, kita kembali lagi ke slide ini. Ini tadi sudah saya sampaikan di awal tentang alur kerja atau metode yang bisa kita lakukan untuk mengevaluasi SDGs. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan analisis
data dasar atau baseline. Untuk kita tahu posisi kita, kondisi kita sekarang seperti apa. Apakah sudah baik atau jauh dari target dan lain sebagainya, itu harus kita lihat dulu kondisi existing-nya, atau kita bilang sebagai baseline data atau baseline condition atau baseline analysis. Nah, itu bisa kita gunakan simple kuantitatif ya, dengan data-data statistik, atau kalau misalnya datanya berupa data kualitatif ya dengan data-data kualitatif pada kondisi saat ini ya, kondisi existing, kondisi aktualnya seperti apa. Dari sana, kemudian kita bisa lakukan business as usual projection, atau dari tren yang sudah kita ketahui, kita buat proyeksi ke depannya seperti apa. Cara yang paling mudah kita gunakan linear projection. Nah, selain kita lakukan proyeksi, yang juga harus kita lakukan adalah kita tahu target kita apa. Target kita berapa. Nah, ini bisa kita ambil dari kebijakan yang di level Pemda misalnya. Memang kalau sudah ada target, ya kita adopsi target itu dalam membuat grafiknya, dalam mengukur. Nanti kalau tidak ada grafik di level Pemda, kabupaten, atau kota, kita bisa naik ke level provinsi ataupun nasional. Nah, ini targetnya bilang apa sih mereka untuk satu indikator tertentu. Atau kalaupun memang tidak ada target yang bisa kita ambil dari mandat pemerintahan di atasnya, kita bisa benchmarking dengan kabupaten atau kota dengan karakteristik yang sama. Kalau kita kabupaten, ya berarti mungkin dengan kabupaten sekitarnya. Kalau kita kota, dengan kota-kota yang setipe atau sejenis. Secara ukuran, secara kapasitas ekonomi, secara pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita identifikasi gap-nya, ya, atau jarak yang muncul antara baseline ke trend, kemudian ke target. Setelah itu baru kita lakukan respon, atau kita identifikasi, kita rumuskan responnya itu seperti apa. Apakah dia butuh akselerasi, atau dia butuh satu inovasi khusus, dan lain sebagainya, itu harus kita sampaikan. Berdasarkan pada analisis, tren, proyeksi bisnis as usual, serta jarak yang teridentifikasi antara proyeksi bisnis as usual dengan target. Oke, sekarang kita latihan. Di depan ini adalah dokumen yang saya ambil dari kegiatan evaluasi implementasi pembangunan berkelanjutan bidang perumahan, pemukiman, air minum, dan sanitasi, yang kerangkanya sebenarnya adalah melakukan evaluasi SDGs. Nah, teman-teman bisa lihat grafik yang ada di sana. Kira-kira yang tidak ada dalam grafik ini elemen apa? Ya, silakan berikan diskusinya di kolom komentar. Lalu kalau teman-teman lihat di sini, trennya seperti apa? Nah, itu juga bisa disampaikan di kolom komentar. Dan apakah kita sudah mencapai target atau belum nih kalau kita lihat data ini? Kira-kira gimana? Nah, silakan juga berikan diskusinya di kolom komentar. Pokoknya teman-teman elaborasi dari grafik ini, kira-kira bagaimana kita membacanya, apa informasi yang bisa kita dapatkan dari grafik ini, dan apa kekurangan dari grafik ini. Nah, silakan teman-teman diskusikan dalam kolom komentar. Ini ada contoh lain terkait dengan hasil dari evaluasi SDGs pada level provinsi sehingga datanya dimasukkan pada level kabupaten. Di situ kita bisa lihat ada data existing, kemudian ada proyeksi ya yang ditunjukkan dengan garis putus-putus. Nah, ini sangat sering digunakan teknik seperti ini supaya kita bisa tahu, maksudnya adalah dengan program dan kegiatan yang selama ini menjadi kebiasaan kita, tiap tahun kita melakukan program seperti itu capaian di tahun-tahun mendatang itu seperti apa? Nah, kalau ternyata capaian di tahun-tahun mendatang itu tidak meningkat signifikan, berarti daerah itu butuh inovasi, atau bahkan negara itu butuh
inovasi dalam pengembangan programnya, apapun itu bentuknya. Ya. Nah, itu yang bisa menentukan nanti plannernya, karena dia yang tahu secara konteks wilayahnya, dia tahu secara relevansinya dengan kondisi daerahnya dan lain sebagainya, termasuk kapasitas finansialnya, kapasitas fiskal dari daerahnya, itu bisa kita pertimbangkan juga. Selain grafik, pelaporan hasil evaluasi SDGs ini juga harus kita buat di dalam tabel supaya rekapannya itu terlihat bisa dibandingkan antara satu indikator dengan indikator lainnya. Nah, di sini ada instrumen tabel yang saya buat yang bisa teman-teman gunakan. Misalnya kita pasang target pada posisi kiri, kemudian di nomor 2 ada indikator. Nanti kita masukkan juga sumber data yang kita gunakan di sana. Nah, kita pasang angka targetnya supaya kita bisa tahu identifikasi gap-nya nanti berapa. Walaupun gap ini tidak harus selalu muncul secara eksplisit, tetapi orang bisa langsung melihat kalau ada kolom yang isinya target dan ada kolom yang isinya baseline dan proyeksi. Kita bisa tahu, oh kita masih jauh dari target, kita sudah dekat dari target, paling tidak ada 3 kolom ini, ya, ada target, kemudian ada trend dan baseline, atau bahasa lainnya tadi capaian dan realisasi, kemudian ada kolom yang juga memperlihatkan proyeksinya. Kenapa di situ di bawah kolom trend dan baseline dan di bawah kolom proyeksi ada banyak kolom lagi, ada kotak-kotak lagi? Itu untuk menunjukkan data time series atau data longitudinalnya. Jadi bisa kita pecah ya. Bisa 5, bisa 4, bisa 6, bisa 10. Itu tergantung kita mau menampilkannya apakah per tahun, apa kita lengkap 2 tahun sekali, dan seterusnya itu bisa kita munculkan. Itu pilihan aja sebenarnya. Nah, yang terakhir yang juga penting adalah status atau respon. Nah, ini tadi berkaitan dengan apakah kita sudah on track, apakah kita butuh akselerasi, apakah kita butuh inovasi, apakah kita masih jauh dari target, dan seterusnya. Ini kita munculkan di dalam status atau respon. Dan yang harus teman-teman pahami juga, respon atau status ini harus kita jelaskan di awal, definisinya bagaimana, kemudian penjelasan dari masing-masing status atau respon itu seperti apa. Jadi kita buat semacam definisi yang memang bisa diaplikasikan pada evaluasi yang sudah kita buat atau kita lakukan gitu ya. Misalnya kita buat status atau responnya ini 3 tingkat atau 4 tingkat atau bahkan 5 tingkat, bebas. Kalau yang saya contohkan tadi ada 3 tingkat atau 3 hierarki status atau respon yang dilakukan teman-teman Unpad di SDG Center. Mereka membuat 5 tingkat. Jadi ada penilaian A, B, C, D, E. A, B, C, D, E itu masing-masing punya definisi khusus. Nah, itu bisa kita buat seperti itu juga. Dokumen rujukan lain yang bisa teman-teman baca ada panduan Monef SDGs. Ini di level nasional. Juga ada panduan Monef SDGs di level daerah. Seperti apa cara-caranya, itu juga bisa teman-teman lihat. Atau contoh dari laporan evaluasi SDGs pada level provinsi, ini bisa dicek juga di SDG Center Unpad. Itu linknya ada, tinggal klik, nanti teman-teman bisa download dan semuanya free dokumennya. Oke, saya cukupkan sekian video tentang evaluasi pencapaian SDGs atau Sustainable Development Goals. Ini adalah kegiatan yang saat ini banyak sekali dilakukan, baik nasional sampai ke level pemerintahan daerah. Semoga menambah skill baru buat teman-teman, sehingga nanti kalau mendapatkan pekerjaan atau proyek untuk mengevaluasi SDGs, teman-teman sudah punya kerangka berpikir yang cukup, sehingga nanti bisa diaplikasikan langsung. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.